Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk kepada persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, di sini kita harus tahu dulu nih, apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat ditentukan kebenarannya. Apakah kalimat tersebut benar atau salah itu dapat kita tentukan. Kalimat tertutup ini biasanya juga disebut dengan pernyataan. Agar lebih paham, yuk kita lihat contohnya. Yang pertama yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. 2 ditambah 5, 7. Berarti untuk yang pertama, soal yang pertama, kalimat tersebut benar. Contoh kedua, 5 dikurang 2 lebih dari 4. 5 dikurang 2 adalah 3. 3 itu merupakan kecil dari 4. Sementara pada contoh soalnya 5 dikurang 2 yaitu 3-nya besar dari 4. Maka untuk nomor 2 yaitu kalimatnya salah. Untuk kalimat nomor 3, mata uang Indonesia adalah rupiah. Ini merupakan kalimat benar, karena sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Sampai di sini, paham kan apa itu kalimat tertutup? Selanjutnya, kita masuk kepada kalimat terbuka. Ada yang tahu apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat kita tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Jadi kebenarannya itu belum dapat dipastikan. Biasanya kalimat terbuka ini terdiri dari variabel atau berupa kalimat tanya. Yuk kita lihat contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu X dikurang 2 sama dengan 5. Jadi di sini kita tidak dapat menentukan apakah soal ini benar atau salah, karena itu tergantung dengan nilai X yang dimasukkan nantinya. Untuk contoh yang kedua, 2Y ditambah 4 kurang dari 3. Sama dengan X tadi, di sini kita tidak mengetahui apakah kalimat ini belum dapat kita pastikan benar atau salahnya. Karena adanya variabel. Yang variabel itu bisa berubah-ubah tergantung dengan nilai yang kita masukkan. Untuk contoh yang ketiga, kapan Indonesia merdeka? Tentu kita tidak dapat menentukan apakah kalimat ini benar atau salah. Nah, sudah paham kan apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Selanjutnya, kita masuk kepada persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel ini biasanya disingkat dengan PLSV. Adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan
yang memiliki variabel 1 yang dengan pangkat tertingginya adalah 1. Kita lihat contoh soalnya ya. Contohnya yaitu Y ditambah 2 sama dengan 10. Variabelnya 1, Y, benar. Pangkat tertingginya 1, ya. Dan adanya sama dengan. Berarti Y tambah 2 sama dengan 10 merupakan persamaan linier satu variabel. Yang kedua yaitu X sama dengan 1. Ini juga merupakan persamaan linier satu variabel. Yang ketiga, Z dikurang 5 sama dengan 3 ditambah 2Z. Ini juga merupakan persamaan linier satu variabel. Selanjutnya yaitu X kuadrat atau pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 4. Ada sama dengan, ya. Satu variabel, ya, yaitu X, pangkat tertingginya 1. Namun, pada X kuadrat dikurang 2 sama dengan 4, pangkat tertingginya adalah 2. Jadi, ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Yang kelima yaitu X ditambah Y sama dengan 7. Ada tanda sama dengan, ya. Pangkat tertingginya 1, iya. Namun di sini variabelnya itu terdapat 2. Jadi, ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Yang terakhir, A pangkat 3 dikurang 5 sama dengan 2A pangkat 3 ditambah 7. Dari pangkatnya sudah dapat kita pastikan bahwa ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel, karena pangkat tertingginya adalah 3, sementara persamaan linier satu variabel, pangkat tertingginya adalah 1. Paham kan cara menentukan persamaan linier satu variabel dan yang bukan linier satu variabel? Selanjutnya, kita masuk ke pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel biasanya disingkat dengan PTLSV. Adalah kalimat terbuka yang memuat tanda lebih, kurang, lebih dari, kurang dari, dan memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Yuk lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu 3 ditambah 2Y kurang dari 7. Ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel, tandanya yaitu kurang dengan variabel Y yang pangkatnya 1. Yang kedua yaitu 6X dikurang 2 besar dari 10. Variabelnya yaitu 1X, pangkatnya juga 1, dan tandanya yaitu lebih. Yang ketiga yaitu 4A dikurang 2A kurang dari 6. Variabelnya juga 1 yaitu A, pangkatnya 1, dan adanya tanda kurang. Jadi ketiga contoh ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal, yaitu contoh soal untuk PLSV. Soalnya X ditambah 5 sama dengan 10. X tambah 5 ini merupakan ruas kiri dan 10 merupakan ruas kanan. Jadi ruas kiri ini untuk variabel dan ruas kanannya yaitu untuk angka. Agar angka 5 pada ruas kiri hilang, maka sama-sama kita kurangkan 5. Jadi, X ditambah 5 dikurang dengan 5 sama dengan 10 dikurang 5. Jadi,
X 5 dikurang 5 sama dengan habis yaitu 0, jadi X sama dengan 10 dikurang 5 yaitu 5. Jadi dapatlah HP untuk himpunan penyelesaiannya yaitu sama dengan 5. Untuk membuatkan garis bilangannya, maka pertama kita buat dulu garis bilangan. Jarak antara bilangannya tersebut sama. Karena HP-nya ada sama dengan 5, berarti 5-nya pada angka 5 kita beri bulatan. Selanjutnya yaitu contoh kedua, 3Y ditambah 5 sama dengan 2Y ditambah 3. Pada soal nomor 2 ini dapat kita ketahui bahwa soal ini merupakan soal persamaan linier satu variabel. Karena apa? Karena adanya tanda sama dengan. Jadi, 3Y ditambah 5 yang berada di ruas kiri dan 2Y ditambah 3 berada pada ruas kanan. Untuk ruas kiri, kita gunakan untuk meletakkan variabel dan ruas kanan kita gunakan untuk meletakkan konstanta. Jadi, agar variabel 2Y pada ruas kanan ini habis, maka kita kurang dengan 2Y. 3Y ditambah 5 dikurang 2Y sama dengan 2Y ditambah 3 dikurang 2Y. 3Y karena sama-sama variabelnya Y, jadi 3Y dikurang 2Y berarti Y ditambah 5 sama dengan 2Y dikurang 2Y habis 3. Tadi untuk sisi ruas kiri ini untuk Y, variabel Y, sementara yang kanannya yaitu untuk konstanta. Agar 5 pada sisi kiri ini habis, maka sama-sama kita kurangi dengan 5. Y ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 3 dikurang 5. 5 ditambah 5 dikurang 5 habis, jadi Y sama dengan 3 dikurang 5 min 2 dan didapatkan untuk himpunan penyelesaiannya sama dengan min 2. Sama seperti tadi, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Di sini HP-nya yaitu min 2. Jadi kita bulatkan pada min 2. Mudah kan untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Sekarang kita masuk kepada contoh pertidaksamaan linier satu variabel, di mana sesuai definisi yang telah kita pelajari sebelumnya, pertidaksamaan linier satu variabel ditandai dengan tanda besar sama seperti pada soal, kecil sama, besar, dan kecil. Variabelnya yaitu ada 1 dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Jadi, ini merupakan contoh pertidaksamaan linier satu variabel. Baik, langsung saja ya untuk soal nomor 1. X ditambah 7 besar sama 8. X ditambah 7 ini berada pada ruas kiri, maka untuk ruas kiri ini kita gunakan untuk variabel dan ruas kanan untuk konstanta.
Agar 7 pada ruas kiri ini habis, maka kita kurang dengan 7. X ditambah 7 dikurang 7 besar lebih dari 8 dikurang 7. X 7 dikurang 7 0, maka X lebih dari 8 dikurang 7 1. Nah, maka kita dapat untuk HP-nya yaitu untuk HP-nya sudah kita dapat tadi nilai X-nya besar sama 1. Berarti kalau besar sama 1, himpunan penyelesaiannya yaitu dimulai dari 1. Pertama kita buat dulu garis bilangannya. Satunya tadi juga masuk, berarti bulatannya itu penuh. Besar lebih dari, kalau lebih dari berarti bergerak ke arah kanan. Kita buat garis ke atas. Lebih dari. Kita beri panah ke kanan. Maka daerah penyelesaiannya yaitu ini. Untuk HP-nya bisa kita buatkan nilai X-nya itu besar lebih dari 1. Satunya juga masuk lebih sama dari 1. 1 berarti 2 juga masuk, 2, 3, dan seterusnya, yaitu kita beri titik. Atau HP-nya bisa juga kita buat dengan 1, karena tadi kita mulai dari 1. Untuk nilai X-nya beri tanda koma dan seterusnya, dan untuk angka kanan seterusnya yaitu kita berikan lambang tak terhingga. Nah, jadi pertama itu kita lihat apakah contoh tersebut persamaan linier satu variabel atau pertidaksamaan linier satu variabel. Kita lihat dulu apakah soal tersebut sudah sesuai dengan definisinya masing-masing. Kalau sudah sesuai, baru kita kerjakan. Lanjut untuk contoh kedua dari pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini yaitu tandanya adalah kurang dari. Yang ruas kiri 5Y dikurang 7 nanti akan kita gunakan untuk meletakkan variabel Y, dan ruas kanan Y ditambah 5 untuk konstanta. Langsung saja, agar min 7 yang berada pada ruas kiri ini habis, maka kita tambah dengan 7. 5Y dikurang 7 ditambah 7 kurang dari Y ditambah 5 ditambah 7. 5Y min 7 ditambah 7 habis 0, tidak usah kita tulis, kurang dari Y ditambah 5 tambah 7 12. Selanjutnya, agar Y pada ruas kanan ini habis, maka kita kurang dengan Y.
5Y dikurang Y kurang dari, maka kita dapatkan Y yaitu kurang dari 3. Kurang dari 3 berarti dari 2. Maka kita bulatkan, beri bulatan pada 2. Kurang dari berarti ke kiri. Maka ini garis bilangan untuk soal pertidaksamaan linier satu variabel nomor 2. Jadi HP-nya dimulai dari 2, 1, 0, yang 1, dan seterusnya. Agar mudah, biasanya itu kan bilangan yang lebih besar berada lebih kanan daripada bilangan sebelumnya. Jadi di sini adalah karena kecil dari 3 berarti dimulai dari Jadi dapat kita